Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliftia Oktinawati. NIM saya 19003310005. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep, teori, dan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, tentang konsep dasar kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Analisa kebijakan dipandang orang sebagai suatu prosedur berpikir yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia. Paling tidak sejak manusia mampu melahirkan dan memelihara pengetahuan dalam kaitannya dengan tindakan. Bahkan beberapa expert lainnya memberikan pemahaman analisa kebijakan sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahkan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah. Analisa kebijakan pada prinsipnya untuk pemecahan masalah yang dihadapi, sehingga perlu dibuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Analisis kebijakan bisa memperkirakan apa yang akan terjadi bila alternatif yang dipilih ditetapkan dan dilaksanakan, memperkirakan apa yang akan terjadi kemudian. Bagaimana apa yang akan terjadi kemudian, bagaimana dampak dari kebijakan itu. Bila tidak dilakukan alternatif kebijakan, apa tantangan yang akan terjadi, baik kondisi politik, sosial, dan budaya itu tidak dilaksanakan. Analisis kebijakan mendeskripsikan kebijakan yang dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan sehingga diperoleh gambaran kekurangan dan kelebihannya alternatif tersebut. Dengan demikian, ada 5 tahapan analisis kebijakan. Yang pertama yaitu perumusan masalah, meramalkan alternatif kebijakan atau prediksi, merekomendasikan penerapan kebijakan atau preskripsi, monitoring kebijakan atau deskripsi, dan mengevaluasi kinerja kebijakan. Penjelasan lebih lengkap tahapan analisis kebijakan diuraikan dalam pokok bahasan tersendiri dalam konteks lain dijelaskan bahwa kebijakan tidak hanya mengatur sistem operasi secara internal, tetapi juga menyajikan pengaturan yang berhubungan dengan fungsi secara definitif di antara sistem, sehingga kebijakan juga bisa diterjemahkan sebagai suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana. Dari banyaknya pemahaman tentang kebijakan dari pakar dan tokoh manajemen di atas, dapat ditarik benang merah kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku orang dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau rujukan utama para anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan bersifat problem solving dan proaktif, berbeda dengan hukum atau law dan peraturan atau regulation. Kebijakan lebih adaptif dan interpretatif, meskipun kebijakan mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tidak menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Yang kedua yaitu teori-teori kebijakan Islam di Indonesia. Menurut Anderson, atau yang diterapkan pada tahun 2000, yang mengemukakan 3 teori utama yang dapat digunakan dalam proses pembuatan sebuah kebijakan, yaitu yang pertama teori rasional yang disebut dengan komprehensif,
merupakan teori yang intinya mengarahkan agar pembuatan sebuah kebijakan publik dilakukan secara rasional, komprehensif dengan mempelajari permasalahan dan alternatif kebijakan secara memadai. Yang kedua, teori environmental adalah teori yang intinya tidak melakukan perbandingan terhadap permasalahan dan alternatif serta lebih memberikan deskripsi mengenai cara yang dapat diambil dalam membuat kebijakan. Yang ketiga, teori mixed scanning, yaitu teori yang intinya menggabungkan antara teori rasional komprehensif dengan teori inkremental. Yang keempat, teori behavioristik, yaitu teori yang berhubungan dengan perubahan tingkah laku yang berlangsung lama serta perubahan tingkah laku tersebut tergantung pada pengalaman dengan lingkungan. Yang ketiga, tentang kebijakan pendidikan Islam. Kebijakan pendidikan Islam dilatar belakangi oleh adanya masalah dalam bidang pendidikan Islam. Masalah kebijakan pendidikan Islam muncul ketika adanya kesenjangan antara tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dengan kenyataan penyelenggaraan pendidikan. HAR Tilaah dan Rian Nugroho mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan Islam merupakan proses perumusan langkah-langkah strategis penyelenggaraan pendidikan dengan menjabarkan visi dan misi pendidikan guna mencapai terwujudnya tujuan pendidikan yang dibuat dalam kurun waktu tertentu. Dari pengertian tersebut menjelaskan bahwa dalam merumuskan kebijakan pendidikan harus menjabarkan visi dan misi pendidikan nasional untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan Islam ditetapkan dalam kurun waktu tertentu dan dapat diubah dan diganti sesuai dengan keadaan zaman serta kebutuhan. Kebijakan pendidikan Islam dirumuskan melalui proses politik untuk menentukan rencana-rencana atau langkah-langkah strategis dalam menyelenggarakan pendidikan. Menentukan rencana-rencana kebijakan pendidikan harus juga mengaitkannya dengan anggaran pendidikan, sebab anggaran pendidikan sangat menentukan tingkah efisien dan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan pendidikan. Hal ini dapat kita pahami bahwa kebijakan pendidikan Islam memiliki hubungan dengan pendidikan. Di atas sudah dijelaskan secara detail tentang definisi kebijakan. Salah satunya pada persoalan di bidang pendidikan. Sekarang akan dielaborasi konsep kebijakan pendidikan yang bisa dapat dipahami dalam dua makna, yaitu kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik dan kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik atau dalam kebijakan publik. Realitasnya tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan kawasan publik, misalnya pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan ujian nasional atau UN, kebijakan 5 hari sekolah atau full day school, kebijakan kuliah tunggal atau UKT, kebijakan pengakuan sertifikat akreditasi bagi lulusan perguruan tinggi memasuki dunia kerja. Semua kebijakan itu menimbulkan sikap pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Artinya, semua kebijakan pendidikan itu bukan hanya menjadi urusan segelintir orang atau masyarakat tertentu saja, melainkan sudah menjadi urusan semua pihak atau publik. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang diambil berkenaan dengan dunia pendidikan juga menjadi bagian dari produk kebijakan publik. Perspektif teoritis kajian kebijakan-kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kajian kebijakan publik di bidang pendidikan yang mengantar khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan pada tingkatan makro menjadi aplikasi ilmu pendidikan yang merupakan bagian dari applied science, terutama pada bidang pendidikan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Prinsip-prinsip yang dimiliki ilmu pendidikan tidak berbeda dengan prinsip dan konsep kebijakan publik pada umumnya. Fungsi pendidikan juga merupakan rangkaian konsep dari rumusan kebijakan publik, termasuk penerapan administrasi di bidang pendidikan diarahkan untuk menunjang
kelancaran pencapaian tujuan pendidikan. Sedangkan untuk fungsi dan strategi dari konsep manajerial pada prinsipnya sama dengan yang diterapkan dalam lingkup manajemen yang dikaji dalam kebijakan publik. Demikian juga pendidikan merupakan public goods, bukan private goods. Dalam konteks ini, pendidikan merupakan barang dan layanan jasa milik umum atau publik, di mana setiap masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran seperti dituangkan dalam Amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Pendidikan merupakan kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya, utamanya peranan mendasar menyediakan kesempatan belajar. Oleh karena itu, pendidikan merupakan public goods, maka sudah semestinya kajian kebijakan pendidikan masuk dalam dimensi kajian multidisipliner, termasuk mereka yang menekuni bidang pendidikan seperti administrasi atau manajemen pendidikan. Tujuan atau goal. Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok dalam jangka waktu tertentu. Tujuan biasanya dibuat sebagai langkah awal dalam pembuatan suatu rencana kegiatan atau program. Dalam suatu kegiatan dibutuhkan juga tujuan sebagai salah satu komponennya. Kebijakan pendidikan yang akan diimplementasikan harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan dalam kebijakan pendidikan juga harus rasional dan dapat diterima oleh semua pihak. Rencana atau plans setelah menentukan tujuan kebijakan pendidikan yang ingin dicapai, selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat rencana kerja yang memuat secara spesifik operasional kerja yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Rencana kerja dibuat untuk mengatur manajemen kerja dalam mengimplementasikan suatu kebijakan pendidikan sehingga arah pelaksana kebijakannya jelas dan terarah. Yang ketiga, program atau programe. Langkah ketiga adalah pembuatan program. Program merupakan proyek nyata dari tujuan yang telah disusun sebelumnya. Program dilaksanakan sebagai upaya untuk mencapai sebuah tujuan dengan melihat tingkat keberhasilan dan kegagalan. Program yang dimaksudkan di sini adalah kebijakan pendidikan yang akan mempengaruhi bidang pendidikan. Dalam membuat suatu kebijakan pendidikan, sebaiknya dibuat lebih dari satu atau dengan membuat beberapa pilihan alternatif kebijakan pendidikan agar nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan pendidikan. Yang keempat, keputusan atau decision, yaitu segenap tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana program, melaksanakan program, dan mengevaluasi program. Keputusan diambil dengan memperhatikan hasil uji coba dari beberapa alternatif kebijakan pendidikan yang telah dilakukan. Hasil rasionalitas, tingkat kepuasan, dan dapat diterimanya kebijakan pendidikan oleh semua pihak menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan kebijakan pendidikan untuk ditetapkan dan diimplementasikan. Yang terakhir yaitu dampak atau efek, merupakan dampak dari program yang telah dilaksanakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, baik program primer maupun sekunder. Dalam penetapan suatu kebijakan pendidikan tidak dipungkiri pasti akan menimbulkan dampak positif maupun negatif. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.